Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi kelas 10 ya tentang hakikat ilmu kimia. Nah, langsung aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa kita renungi juga ya. Yang pertama adalah sering kita mendengarkan terkait dengan orang tua ataupun kakek, nenek ya yang mengatakan bahwa berhati-hatilah dengan bahan kimia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Pertanyaannya, apakah semua bahan kimia itu berbahaya? Gimana jawabannya? Belum tentu kan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua bahan kimia itu berbahaya, itu salah. Jadi ada dua tipe, jadi bahan kimia yang memang tidak berbahaya dan yang berbahaya. Nah, tidak berbahaya itu contohnya adalah kayak sampo, kemudian sabun, make up yang kita pakai itu termasuk bahan-bahan yang tidak berbahaya. Kemudian kalau yang berbahaya kayak gimana? Contohnya formalin, boraks ya. Terutama ketika kita menggunakan bahan-bahan kimia terkait dengan kosmetik dan yang lain ketika berlebihan, itu juga maksudnya tidak baik. Itu maksudnya adalah ke dalam zat yang berbahaya. Jadi ada tupoksinya atau ada istilahnya adalah batasannya kita menggunakan kayak gitu ya. Nah, terkait dengan bahan kimia, teman-teman sebenarnya juga bisa temukan dalam bungkus makanan. Makanan bebas lah, teman-teman, makanan snack ataupun makanan yang kemasan kayak gitu, coba lihat, komposisi atau ingredientnya, nanti teman-teman bakal nemuin beberapa istilah nama latin ya, misal contohnya, monosodium glutamat atau MSG kayak gitu. Nah, itu kan termasuk bahan-bahan kimia yang sebenarnya teman-teman juga, eee, mungkin sudah paham ya, tapi mungkin tidak terlalu dispesifikkan ke dalam materi ini ya, terkait hakikat ilmu kimia. Nah, jadi intinya nanti di sini kita akan bahas tentang ilmu kimia, ya. Nah, secara garis besar atau outline-nya itu ada 4, ya. Jadi yang pertama adalah hakikat ilmu kimia, kemudian yang kedua nanti kita akan bahas terkait dengan cabang ilmu kimia apa saja, kemudian yang ketiga itu apa aja manfaat ilmu kimia, dan yang terakhir adalah peran ilmu kimia dalam menyelesaikan terutama masalah global, ya. Nah, yang pertama ini saya ingin masuk ke dalam hakikat ilmu kimia dulu. Jadi, secara garis besar ya, kalau hakikat ilmu kimia itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang 4 hal ini, ya. Yang paling penting ya, pertama adalah susunan materi, kemudian struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Jadi kalau susunan itu lebih membahas terkait dengan bagaimana jenis atom ataupun unsur yang sebagai penyusun suatu materi ya itu adalah susunan materi. Jadi di sini juga teman-teman harus tahu ya materi itu apa ya. Jadi materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa ya. Contohnya adalah misal teman-teman punya air dalam gelas, itu kan termasuk suatu materi, ya kan? Nah, saya contohkan terkait dengan susunan materi itu teman-teman tahu air atau H2O. H2O atau air itu kan sebenarnya terdiri dari ada unsur H dan O, hidrogen dan oksigen, ya kan? Nah, itu termasuk zat penyusun materi. Kemudian, paham ya? Yang kedua adalah bahwa bisa dikatakan bahwa hakikat ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang struktur materi. Jadi struktur yang namanya struktur berarti kan bentuk, bisa 2 dimensi, 3 dimensi kan. Jadi dimaksud di sini adalah suatu gambaran ya, gambaran tentang atom atau unsur yang saling berikatan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, itu kan saling berikatan antara H dengan O. Nah, nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di materi ikatan kimia, gitu ya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang sifat. Nah, sifat itu erat kaitannya dengan sifat kimia dan sifat fisika. Teman-teman juga pernah belajar ini ketika SMP kelas 9 atau kelas 8. Coba ingat-ingat lagi sifat fisika dan sifat kimia. Jadi sifat fisika itu sifat yang muncul atau yang bisa kelihatan atau bisa dirasakan. Misal contohnya perubahan warna, bau, rasa, kemudian wujud itu fisik ya atau fisis. Kemudian kalau sifat kimia itu contohnya kayak suatu zat itu bisa bereaksi atau enggak, reaktif terhadap zat lain atau tidak, itu termasuk dalam sifat materi. Nah, yang terakhir itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan yang dimaksud kayak gimana? Jadi ada 2 jenis ya, ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu artinya adalah perubahan yang bisa menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Kalau perubahan kimia itu contohnya bensin terbakar, kemudian pembusukan,
pembuatan atau fermentasi ya, proses fermentasi atau pembuatan tape itu termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru berupa etanol, alkohol kayak gitu. Kemudian kalau perubahan kimia, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Misal teman-teman mau mencairkan es. Es itu kan bahan dasarnya air. Kemudian ketika teman-teman taruh kulkas, kemudian membeku, dan teman-teman nanti ambil kemudian biarkan di terik matahari atau dalam suhu 25 derajat Celcius, nanti kan akan mencair lagi. Nah, mencair kan wujudnya tetap air kan? Nah, itu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, kalau misalnya di LKS ya, teman-teman bisa lihat juga di LKS Kimia kelas 10 bahwa materi ya tadi udah saya singgung juga itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi kalau materi itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Ada unsur, kemudian senyawa, dan campuran. Oke? Jadi kalau unsur itu zat tunggal yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi-bagi lagi dengan reaksi kimia, tidak bisa. Paling sederhana contohnya adalah ini dibagi jadi 2 lagi ya. Ini ada logam dan non-logam. Jadi kalau unsur itu contohnya teman-teman kalau misal punya tabel periodik unsur kayak gini ya. Tabel periodik unsur kayak gini. Nah, ini termasuk unsur teman-teman ya. Ini ada unsur, misal contohnya adalah logam. Logam itu golongan, nanti tak jelasin aja. Pokoknya ada logam dan non-logam ya. Kemudian kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang dia itu gabungan antara beberapa unsur. Contohnya adalah garam dapur NaCl, kemudian magnesium hidroksida. Contohnya kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah campuran. Jadi campuran itu sebenarnya gabungan dari senyawa yang dia itu bisa dipisahkan berdasarkan reaksi kimia. Itu campuran ya, ada 2 jenis, jadi ada homogen dan heterogen. Campuran homogen itu misalnya adalah larutan gula. Homogen kan, jadi kalau gula kalian tambahkan air, diaduk terus kan nanti akan homogen, tidak ada sisanya atau larut semuanya, ya kan? Nah, kalau heterogen itu artinya adalah dia terdiri dari ada 2 layer, jadi tidak bisa menyatu. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, susunan berkala unsur-unsur kimia. Ini untuk menentukan mana yang termasuk unsur logam dan non-logam. Kalau unsur logam itu ingat-ingat ya, anak-anak ya. Itu semua golongan 1, 2, 3, 1 sampai 3A itu termasuknya adalah golongan logam, kecuali H, oke? Nah, golongan 4A sampai 7A itu adalah golongan non logam. Kalau 8A itu garis mulia ya. Nah, itu sekedar itu aja. Nanti coba kalau misal punya tabel periode unsur bisa dilihat ya, masa golongan 1 sampai 3 yang mana, golongan 4 sampai 7 yang mana, oke? Lanjut ya. Nah, jembatan keledai yang bisa teman-teman pahami ya, karena ini memang dasar basic teman-teman harus tahu. Jadi kalau golongan 1A itu teman bisa cara menghafalnya ya, itu adalah Halina kawin Robi CS frustasi, 2A bebek mangan cacing seret banget rasanya bisa, atau beta memang calon Sri Baginda Raja. Kemudian golongan 3A Bang Ali gagal injek telur. Kemudian golongan 4A Cici si gendut seneng pelembungan, atau bisa juga cerita singkat Geger Sang Prabu. Kemudian 5A itu kalau anak-anak biasanya gampangnya gini, 5A nembak pacar asal sabar bisa ya. Kemudian 6A orang suka senyum teringat foto, atau OCTPO, Om saya sedang telepon bisa ya. Kemudian golongan 7A Fresh Club baru ingin atraksi, itu bisa, atau film Charles Bronson Idaman Ati. Kemudian kalau 8A itu heboh negara Argentina karena seksi ratunya ya. Coba dipahami aja, kemudian nanti digarisi, oh golongan 1A unsurnya ini, kayak gitu ya. Jadi ini jembatan keledai untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat-ingat unsur-unsur kimia, terutama golongan utama. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang cabang ya. Cabang ilmu kimia itu sebenarnya banyak, tapi di sini kita fokuskan ke 9 jenis aja ya. Jadi ada kimia organik, kimia anorganik, analitik, biokimia, lingkungan, farmasi, pangan, kemudian ada radioaktif atau kimia inti. Nah, ini sebenarnya teman-teman cabang ilmu kimia ini dipelajari lebih lanjut nanti di kuliah ya. Ketika teman-teman ambil kuliah jurusan kimia, pasti nanti berkutat dengan cabang-cabang materi ini ya, karena memang di split lagi, dibagi lagi kayak gitu ya. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah manfaat ilmu kimia yang teman-teman mungkin tidak
ngeh ya. Jadi manfaat ilmu kimia itu ada beberapa bidang, di sini cuma sertakan beberapa bidang, sebenarnya banyak bidang juga. Yang pertama adalah kedokteran. Kedokteran itu contoh manfaat ilmu kimianya itu ketika teman-teman mau uh, tuker resep obat. Obat itu kan termasuk salah satu ilmu kimia kan, atau ada bahan-bahan kimianya toh. Nah, kemudian kalau pertanian itu terkait dengan bagaimana cara mengetahui kandungan zat yang untuk menyuburkan tanah itu bagaimana, kemudian nanti dibuatkan inovasi apa untuk membuat pupuk yang ramah lingkungan, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau geologi itu terkait dengan zat mineral yang terkandung dalam bebatuan, benda alam dan eksplorasi pertambangan minyak bumi. Kemudian kalau biologi, biologi kan hubungannya dengan ini ya, kelangsungan makhluk hidup. Jadi contohnya teman-teman ya, ilmu kimianya itu ada pernapasan, metabolisme, fotosintesis ya. Nah, kalau hukum itu terkait dengan sidik jari atau DNA, teman-teman. Itu termasuk dalam aplikasi ilmu kimia. Nah, mesin itu terkait dengan bahan-bahan mesin, kemudian bahan-bahan pendukung, misal kayak oli dan lain-lain, itu kan termasuk dalam manfaat ilmu kimia, ya. Nah, selanjutnya peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Jadi banyak ya sebenarnya permasalahan terkait dengan limbah, kemudian terkait dengan energi, ya. Jadi sebenarnya itu ilmu kimia juga memiliki peran tersendiri untuk menyelesaikan terkait dengan masalah global tersebut ya. Yang pertama adalah bahan bakar. Bahan bakar kita tahu bahwa bahan bakar fosil akan semakin menipis ya kan. Nah, di sini peran ilmu kimianya itu adalah kita membuat semacam energi ramah lingkungan ya, atau renewable energy, atau energi terbarukan ramah lingkungan semacam itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menggantikan ya bahan bakar fosil yang langka tersebut. Jadi mungkin bisa dari bahan alam, ataupun mungkin dari sapi tank bisa, atau mungkin dari kotoran hewan kayak gitu bisa ya. Kemudian yang terakhir yang kedua adalah teknologi biogas. Nah, ini biogas bisa. Ini pakai kotoran manusia atau kotoran hewan bisa. Jadi nanti memanfaatkan gas metananya atau CH4-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah cerobong asap. Cerobong asap itu teman-teman pernah lihat di pabrik asap, pabrik ini, pabrik apa ya, kayak Semarang tuh banyak pabrik. Jadi kalau di Semarang itu kenapa asap yang dikeluarkan dari pabrik itu jernih, jadi tidak menimbulkan pencemaran udara, karena ada yang namanya cerobong asap. Nah, cerobong asap ini semacam penyerap zat-zat yang nanti bisa memisahkan ya antara zat yang kotor yang membuat itu ya, kayak kebul-kebul, kebul-kebul sih bahasanya, kayak jelaga hitam kayak gitu kan ya, itu nanti difilter dulu, intinya kayak gitu ya. Yuk lanjut. Ini sebenarnya materinya udah masuk ke ini ya, metode penelitian atau metode ilmiah ya jadi maksudnya. Jadi teman-teman tahu ini Antoine Lavoisier ya, ini ya, ini salah satu ilmuwan kimia yang dia itu bisa menemukan yang namanya oksigen dan apa ya, pokoknya menemukan oksigen gitu, teman-teman bisa baca di situ ya. Nah, tahukah kamu bahwa ilmuwan kimia itu dalam menemukan suatu zat atau materi itu pasti menggunakan metode ilmiah, ya? Karena metode ilmiah itu kan nanti didahului dengan apakah ada permasalahan, kemudian bagaimana cara mencari solusinya, hipotesisnya bagaimana, kemudian mengambil langkah bagaimana ke depannya kan kayak gitu kan ya. Jadi seorang ilmuwan itu sebenarnya memiliki pemikiran ilmiah ya, terkait dengan analitis, kemudian logis, objektif, konseptual, dan empiris ya. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ya teman-teman ya, itu ada 9. Jadi yang pertama adalah observasi, kemudian merumuskan masalah, menyusun dasar teori, kemudian membuat hipotesis, menetapkan variabel penelitian ya, terkait dengan variabel terikat, bebas, kontrol ya, kemudian menetapkan langkah kerjanya bagaimana, melakukan eksperimen atau menguji hipotesis, kemudian analisis data, dan membuat kesimpulan. Nah, ini coba teman-teman analisis ya. Nanti kira-kira bagaimana cara menerapkan metode ilmiah dari kasus tersebut, oke? Jadi kasusnya seperti ini. Setiap kali Zahir pergi ke sekolah, dia selalu mengamati besi pagar sekolah yang dia lewati. Dia menyadari bahwa sebagian besar pagar sekolah sudah berkarat. Begitu juga ketika Zahir berada di rumahnya. Dia memperhatikan bahwa beberapa bagian besi pagar rumahnya juga telah berkarat. Namun di dalam rumahnya, Zahir menemukan bahwa besi penyangga meja di dalam rumah ya ini ya tidak berkarat. Nah, kira-kira bagaimana menerapkan metode ilmiah dari kasus tersebut? Ya, nah coba anak-anak bisa ini ya mencari
dari awal kira-kira metode ilmiahnya bagaimana, apa yang dilakukan, observasinya apa, kemudian rumusan masalahnya apa ya, kemudian apalagi rumusan masalah, kemudian menyusun apa ya, teori, kemudian nanti ada hipotesis, variabel, kemudian bagaimana cara langkah kerjanya, melakukan apa, penelitiannya bagaimana, coba nanti dirancang sampai ke analisis data dan kesimpulannya apa, kayak gitu ya, sampai berhasil kayak gitu. Kira-kira gimana kanak-kanak ya? Silahkan nanti dikerjakan dulu, nanti terus bisa ditulis di buku, oke? Nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas, oke ya? Terima kasih, sekian dari saya ya terkait dengan bab 1 ini. Ini sebenarnya belum semuanya ya, masih ada nanti terkait dengan alat-alat laboratorium kimia ya untuk pertemuan berikutnya, oke? Semoga bermanfaat. Kalau misal masih ada yang mau ditanyakan atau bingung, silahkan nanti tanya minggu depan, oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Bye-bye.